Tribuners, kembali lagi dalam NC Coffee yang akan ngobrolin semua tentang kopi bareng Alivia. Oke Tribuners, gimana nih kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun dan kapanpun Tribuners berada. Oke Tribuners, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Tito yang akan berbincang-bincang terkait dengan kopi pada hari ini. Mungkin Mas Tito bisa menyapa Tribuners nih. Halo Tribuners. Halo Tribuners. Perkenalkan, nama saya Tito dan saya barista di Hotel Grand Candi. Oke, Mas Tito ini udah berapa lama sih Mas jadi barista? Kalau untuk di barista sendiri saya kurang lebih ya 9 tahunan ya Kak ya. Lama ya? Cukup lama. Cukup lama. Iya. Oke, sebelumnya di mana nih barista di mana nih? Saya sebelum di Hotel Grand Candi, Iya, betul. sebelumnya saya di Kota Hotel, Kota Hotel. di area Kota Lama. Oke. Berarti berpindah-pindah ya Mas ya? Ya. Oke. Nah, ngobrolin tentang barista nih Mas nih. Ada nggak sih pengalaman unik yang sejauh ini sudah pernah dijalanin oleh Mas Tito dan jadi berkesan gitu? Apa? Unik yang berkesan, mungkin kalau yang berkesan itu saya pernah handle tamu ya Kak ya. Karena di Grand Candi itu kan hotel bintang 5. Oke. Jadi tentunya banyak tamu-tamu petinggi, pejabat seperti itu. Jadi yang bikin kadang deg-degan itu ketika handle si bapak-bapak ini dengan di sebelahnya ada ajudan-ajudan gitu. Rasa deg-degannya tuh kayak lagi ikut konferensi meja bundar gitu. Lebih pressure ya? Iya, lebih pressure, lebih deg-degan gitu kan. Oke. Untuk hotel ini kan tamunya pasti beragam ya Mas ya, dari berbagai daerah ya. Ada nggak sih preferensi rasa tertentu yang kemudian bikin Mas Tito pada akhirnya menyesuaikan rasa kopi yang seharusnya A jadi harus agak ke B gitu? Ada nggak? Mungkin case-nya kayak ada beberapa tamu dari Eropa tentunya. Karena tamu-tamu ini sudah terbiasa dengan budaya kopi yang ada di Eropa dengan kopi yang bold, profil dark roast seperti itu. Sedangkan di Indonesia sendiri kita selalu menggunakan profil yang medium to dark seperti itu. Light. Light, kadang light roast ya kan. Jadi untuk ngakalinya paling kita kalau misalkan beliau-beliau ini pesen espresso, kita bikinnya double espresso gitu. Oke, berarti lebih bold dibanding pada ngakalinya umumnya gitu. ya. Oke, terus sejauh ini ada nggak sih Mas yang mungkin komplain gitu terkait dengan rasa kopi ini apa ya, kurang apa ya gitu? Kalau komplain sih puji Tuhan belum ada Belum ya. ada ya? Belum ada. Boleh ya, oke. Jangan sampai lah ya. Jangan Jangan sampai. Tapi mungkin ada beberapa case yang kayak ada bapak-bapak yang nggak ngerti soal espresso. Oke. Kemudian beliau ini pesan espresso dan ketika pesanannya datang dia kaget gitu. Kok kopi saya cuman segini, kecil cuman 30 mili Oke. gitu. Nah, Mas, dari berbagai macam jenis kopi nih, tadi ada espresso, arabica, terus robusta. Yang paling tricky apa sih, Mas? Menurut saya yang paling tricky adalah bikin espresso sih Kak. Espresso, kenapa itu? Jadi menurut saya espresso itu sensitif ya. Jadi kayak beda gramasi 2 atau 3 gram aja rasanya sudah berubah Udah gitu. berubah, oke. Timing brewingnya kelewat 2 detik atau kurang 3 detik gitu rasanya juga berubah gitu. Nah, tadi kan dari cara mengolah espresso ya, Mas ya. Sebenarnya apa sih yang paling menjadi konsennya Mas Tito ini sendiri biar rasanya tuh tetap konsisten? Apakah gramasi atau mungkin apa seperti itu? Kalau untuk espresso jujur saya lebih konsennya itu ke time brewing dan juga rasio yield. Jadi menurut saya itu adalah kunci untuk bikin espresso yang konsisten dan juga enak gitu. Itu ya. Ada lagi nggak? Kalau untuk yang lainnya misal untuk kalibrasi grinder kita sudah dibantu dengan grinder yang bagus gitu. Untuk di mesin kopi kita sudah bisa pakai mesin yang kayak automatic yang bisa timing, untuk suhu air bisa diatur, di adjustment seperti itu. Berarti untuk alat tuh juga berpengaruh ya Mas ya? Iya, alat berpengaruh lah ya. Menunjang ya. Oke, kalau untuk grinder sendiri nih Mas, sepengaruh apa sih dalam pembuatan dan rasa kopi ini? Grinder sangat berpengaruh ya Kak. Karena kenapa sangat berpengaruh? Karena untuk kualitas grinder lebih tepatnya ke mata bur itu
ketika dia kualitasnya lebih baik, untuk ukuran green size-nya dia juga lebih konsisten. Jadi untuk analoginya tidak ada green size yang terlalu kecil, tidak ada yang green size yang terlalu besar. Jadi semua rata. Semua rata ya. Mm-mm. Jadi rasanya jauh lebih konsisten Betul. dan membantu ya. Membantu Nah, banget. ngomong-ngomong tentang konsistensi rasa ini Mas, kan dalam membuat kopi itu butuh feel juga nggak sih? Butuh dong. Iya kan? Apakah feel itu tuh mempengaruhi konsistensi rasa ini? Mempengaruhi sangat Mempengaruhi. Iya, mood. Good mood is good food gitu Good kan. food, oke. Ya, good mood is good food gitu. Kalau di kitchen, kalau di bar mungkin sama ya. Jadi untuk apa namanya? Kalau di pagi hari untuk naikin mood, saya selalu melakukan yang namanya barista breakfast, Kak. Gimana itu? Jadi barista breakfast itu menu ada 1 espresso, Oke. 1 cappuccino, dan saya siapin 1 gelas air. Oke. Jadi dimana kita ngicipin espressonya dulu, kemudian cappuccinonya seperti itu, dengan tujuannya adalah untuk kalibrasi atau dial in, Oke. untuk menjaga rasa konsisten gitu. Jadi kalau misalkan rasanya semua sudah pas gitu kan, kita jadi semangat dan jualannya pede gitu. Oke, berarti itu termasuk ritual para barista ya? Iya, ritual. Mungkin barista yang di luar sana mungkin sama mungkin. Sama ya? Iya, sama. Juga melakukan hal itu Iya, ya? iya. Oke Mas, terus pernah nggak sih Mas Tito ini tuh ada di kondisi kayak aku lagi nggak good mood nih, kayak lagi bad mood nih. Itu biasanya apa yang dilakukan oleh Mas Tito? Kalau pernah atau enggak, pernah. Pernah. Iya, cuman kalau untuk di bar sendiri ya Kak ya, saya itu orang di balik bar itu seperti aktor menurut saya. Jadi ketika kita sudah pakai apron, kita sudah pakai vest begitu, ya customer atau penonton nggak boleh tahu kita lagi sedih, lagi capek gitu. Jadi harus tetap happy, Harus melayani happy, gitu. melayani gitu kan. Nah, Mas, sejauh ini nih Mas, biasanya kopi apa sih yang paling sering dipesan sama customer? Kalau di Grand Candi sendiri tuh sebenarnya yang paling sering dipesan adalah black coffee. Black coffee. Oke. Americano yang simple cepet gitu kan, karena kebanyakan untuk yang di lobby hotel itu butuh cepet gitu. Pernah nggak sih Mas Tito ini merasa bahwa storytelling tentang kopi itu justru lebih penting daripada teknik seduhnya sendiri? Oke, ini menarik ya. Jadi buat saya pondasi yang kuat itu barista harus punya teknik yang baik untuk bikin kopi. Oke. Namun storytelling itu sebagai ruhnya gitu. Ruhnya. Jadi barista harus bisa balance antara kedua tersebut. Soalnya kan customer tuh kan datang ke tempat kita untuk beli pengalaman gitu. Betul. Jadi harus punya storytelling yang bagus juga gitu. Storytelling yang bagus. Biasanya pertanyaan apa aja sih Mas yang sering dilontarkan oleh para customer untuk kepo-kepo ini gitu? Yang paling umum ya Kak, yang paling umum paling ya yang paling sering dipesan apa gitu kan. Oke. Terus untuk biji kopi pakai apa, seperti itu sih. Grand Candi sendiri ini nih Mas, biasanya biji kopinya diambil dari mana nih? Kalau biji kopi sendiri kita pakai mix house blend dari Temanggung dan juga Jawa Barat gitu. Jadi mix 70-30. 70%-nya yang Arabica dan 30%-nya yang Robusta. Yang gitu, Kak. Robusta. Berarti tetap melokal juga ada ya di situ Iya, ya? lokalnya ada Oke. gitu kan. Nah, untuk jenis-jenis kopi yang dihidangkan sama Mas Tito ini sendiri nih Mas, ada nggak sih yang jenis kopi tertentu yang menjadi signature-nya Mas Tito nih sebagai seorang barista? Kalau signature kita di Grand Candi ada menu yang namanya Golden Heritage. Jadi saya bikin menu kopi susu dengan memadukan rempah-rempah pilihan. Jadi itu mempresentasikan Grand Candi yang elegan, mewah seperti itu, namun hangat bagi seorang sahabat dan juga berbaur dengan budaya lokal seperti itu. Nah, nih Mas, apa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh barista pemula? Kalau kesalahan mungkin barista di zaman sekarang itu menurut saya udah pada pinter-pinter ya. Pinter ya, oke. Mungkin lebih ke detailingnya kayak SOP kebersihan seperti itu, atau sequence of service hospitality-nya, dan juga responsibility ke tamu. Jadi menurut saya barista itu nggak cuman bikin kopi lalu ngejogrok di bar gitu kan. Oke, betul. Tapi kita harus bisa berbaur, ngobrol sama customer. Jadi kita bisa bikin tamu itu nyaman, balik lagi dan revenue gitu. Oke, nah Mas, dari sejauh ini
kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh Mas Tito saat menjadi barista pemula. Apa sih Mas hal penting yang bisa menjadi pembelajaran yang bisa di-share ke Tribuners? Mungkin kalau untuk hal penting yaitu tadi kita harus peka atau responsibility dengan detail-detail kecil yang sebenarnya sering dianggap remeh gitu ya Kak ya. Yaitu tadi kebersihan, SOP, kadang suka lupa. Yang paling sering lagi itu sering lupa ganti galon di mesin kopi, yang itu fatal banget sih menurut aku. Apakah itu mempengaruhi rasanya? Bukan hanya mempengaruhi rasa, mesinnya juga rusak. Oke. Efek Iya banget dong, ya. efek banget. Oke. Nah, terakhir nih Mas, pesan untuk Tribuners. Khususnya Tribuners pecinta kopi ini. Oke, jadi buat teman-teman Tribuners yang penasaran dengan menu Golden Heritage, teman-teman bisa datang ke Grand Candi untuk bisa langsung cobain ya tentunya ya. Itu kopi signature-nya dari Hotel Grand Candi. Betul. Ya. Oke. Istimewanya apa tadi Mas? Istimewanya adalah kopi susu yang dibalut dengan rempah-rempah pilihan. Jadi kita berbaur dengan budaya sosial seperti itu. Oke, mantap. Terima kasih banyak Mas Tito untuk Terima sharing-sharingnya kasih, tentang ya. barista kopi di hotel ya Mas ya. Selain kita juga harus memiliki skill dalam mengolah kopi dan menyajikannya ke konsumen, kita juga harus menjaga mood, harus Mood. tetap good mood. Betul. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan Mas Tito, barista dari Grand Candi Hotel Semarang. Untuk Tribuners, jangan lupa saksikan NC Coffee yang akan ngobrolin semua tentang kopi bareng Alivia. Saya Alivia bersama dengan Mas Tito, pamit undur diri dan Dadah. terima kasih.